menjadi satu momentum untuk teman-teman lebih aktif dan terorganisir di DPC Karma Nusantara. Ikuti Recording in kegiatannya, progress. aktif di acaranya, dan tetap semangat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutannya dari Ketua Pelaksana kita. Yang selanjutnya sambutan dari Ketua Permahid DPC Tangerang yang akan disampaikan oleh Abdurrahman Esa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon izin, apakah terdengar suara saya, Pak Moderator? Sudah terdengar suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibnu Sina, Dr. Ibnu Sina Chandra Negara SHMH selaku Dewan Nasihat dan juga selaku akademisi. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Karahman Manik SH dan rekan-rekan para peserta latihan dasar kepemimpinan Mapperca ke-12 yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat menyelenggarakan agenda yang sangat bermanfaat insya Allah pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, Pak Ibnu Sina, dan juga mungkin besok ya dilanjutkan dengan materi yang berikutnya. Karena sudah meluangkan waktunya dan juga berkenan untuk menjadi narasumber pada pagi hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta LDK MPC 12 yang memang untuk para peserta LDK ini tidak banyak ya. Jumlahnya sebenarnya total itu hanya 11 orang. Karena kebetulan mohon izin memberikan laporan bahwasanya Mapperca yang kami selenggarakan adalah perdana di Kota Tangerang yang lokasinya di Taman Makam Pahlawan, dan yang dimana dari Tangerang Selatan memang cukup jauh, jadi rekan-rekan dari Tangerang Selatan juga tidak banyak yang ikut, dan di Kota Tangerang pun juga masih jarang ya mendengar Permahid DPC Tangerang, jadi yang mengikuti masih sedikit. Kebetulan para peserta Mapperca 12 kemarin itu jumlahnya ya hanya 11 orang ya. Namun demikian insya Allah walaupun sedikit tetap menjadi kader-kader atau generasi yang sangat berprogresif dan juga sangat inovatif ya. Mungkin saat ini masih belum dikenal banyak oleh kampus Kota. Namun untuk kedepannya insya Allah Kota Tangerang sudah mulai banyak ya, karena kampusnya juga semakin banyak. Dan saya sampaikan ke rekan-rekan peserta LDK MPC 12, memang ini adalah tahap proses terakhir ya sebelum disahkan menjadi anggota. Dan di mana rekan-rekan yang sudah mengikuti 80% dari proses pengkaderan dari Mapperca follow up sangat disayangkan ketika tidak mengikuti LDK ya. LDK ini ibarat hanya 10 atau 20% kelulusan. Jadi dimana nantinya kalau kawan-kawan tidak bisa mengikuti dan absen, ya rekan-rekan tidak dinyatakan lulus dan sah. Dan untuk menjadi anggota nanti dia bisa mengikuti LDK berikutnya. Namun ya mungkin masih lama, karena biasanya kami mengadakan pengkaderan itu ya setahun sekali. Ya, jadi oleh karena itu diharapkan untuk para peserta LDK ini nanti untuk selalu interaktif ya, walaupun sedikit tapi tetap hidup diskusinya, hidup istilahnya intelektualnya, dan juga nanti apa yang disampaikan materi harap disimak dengan baik. Ya, dan saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari penyelenggaraan kami sangat kurang ya. Kenapa kami mengadakan LDK ini secara online? Karena memang dengan minimnya SDM, saya khawatir nanti ketika dilaksanakan secara offline pun memberatkan kawan-kawan. Karena sebagian dari kawan-kawan banyak juga yang mereka sudah kerja
mereka yang mengambil kelas karyawan biasa bekerja juga, karena dengan transisi pasca pandemi COVID-19 ya. Jadi rekan-rekan juga banyak nih kesibukannya. Cuma tidak apa-apa. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak ya, khususnya kepada Pak Ibu Sina yang sudah meluangkan waktunya. Dan cukup sekian dari saya. Sambutan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Ketua Permai DPC Tangerang, Abdurrahman, atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan untuk kita semua lancar ke depannya dan juga lancar dalam agendanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung masuk ke acara inti. Kita di sini ada 4 materi ya. Cuman untuk di hari ini kita cukup 2 materi. Yang pertama, materi pertama yaitu materi naskah akademik yang akan disampaikan oleh Dr. Ibnu Sina Candanegara, SHMH. Dan materi kedua yaitu diplomasi organisasi yang akan disampaikan oleh Abdurrahman SH. Baik, untuk materi pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Ibnu Sina Candanegara, SHMH. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Mau dibacakan ke Google aja juga banyak. Search namanya keluar. Ya, kita bacakan sedikit aja ya. Ya, jadi beliau pernah menempuh di pendidikannya itu di Universitas Muhammadiyah Jakarta, gelar SH dan MH-nya, lalu gelar doktornya di Universitas Gadjah Mada. Lalu beliau juga sebagai Dewan Penasihat Permai DPC Tangerang ya sampai sekarang, dan juga dalam pengalaman ini ya kegiatannya, beliau pernah menjadi anggota International Association of Court Administration atau singkatannya IACA. Itu juga beliau juga pernah menjadi anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, Indonesia Advocate Association. Mungkin itu aja ya Pak Ibnu. Sedikit aja. Kita langsung lanjut aja ke materi yang pertama, yaitu materi naskah akademik yang akan disampaikan oleh Dr. Ibnu Sina Candanegara, SHMH. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Yang paling penting itu yang perlu dijelaskan itu dalam CV saya adalah saya dulu pengurus Permai. Ada telepon kan tidak masuk. Yang paling penting dijelaskan adalah saya adalah dulu pengurus Permai cabang Tangerang juga, jadi yang paling penting adalah pernah merasakan emosi yang sama seperti yang dirasakan oleh saudara sekalian. Cuma memang dulu adalah tahun berapa ya, 2010 2009 pada masa itu ya, jadi pernah merasakan yang sama dan mendapatkan manfaat yang sama. Jadi saudara sekalian, bagi saudara sekalian yang baru atau akan bergabung atau sudah ke Permai, bahwa pada dasarnya perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia ini adalah sarana yang baik untuk mengaktualisasikan diri. Jadi kata kuncinya adalah mengaktualisasikan diri. Jadi saudara sekalian di masa mendatang, selain daripada kecerdasan akademis yang diperlukan dan kecerdasan praktis, kemampuan untuk membangun komunikasi jaringan itu menjadi hal yang penting di masa mendatang. Jadi leadership itu akan terbangun bukan hanya dari sekedar karena isi, substansi secara akademik, dan juga keterampilan secara praktis, tetapi juga secara kemampuan untuk membangun jaringan networking ke depan. Networking itu penting karena alasannya adalah di masa akan datang
sarjana hukum ataupun seorang seorang sarjana hukum ataupun praktisi hukum akan membutuhkan kolaborasi, tantangan terkait dengan materi hukum maupun struktur hukum yang baru di masa-masa akan datang mengharuskan melihat hukum dengan kacamata dan sudut pandang yang baru. Saya melihat hukum waktu saya belajar di fakultas hukum itu hampir 15 tahun, 10 tahun lebih ya. 10 tahun ya. 10 tahun lebih yang lalu ya. 15 tahun lebih yang lalu, kacamata yang melihat hukum yang sekarang itu berbeda. Jadi saudara-saudara sekalian harus mempunyai cara pandang yang juga baru. Tapi di saat yang bersamaan, saudara-saudara sekalian sekarang itu mempunyai hal yang berbeda juga, yaitu Anda akan menghadapi tantangan yang lebih berat, tetapi Anda juga di saat yang bersamaan akan menjadi lebih malas. Karena di saat yang ada saat seperti saat ini, segala macam akses sumber ilmu pengetahuan itu menjadi mudah diperoleh, Anda menjadi kurang melakukan proses internalisasinya. Kalau dulu di era saya dulu kuliah S1, untuk mendapatkan sumber ilmu pengetahuan itu ada di perpustakaan. Sekarang dalam genggaman Anda mudah memperolehnya. Dampaknya apa? Dampaknya Anda bukan lagi menjadi seorang learner, belajar, tapi Anda akan menjadi the answer seeker, menjadi orang yang hanya mencari jawaban aja, tapi nggak bisa menguasai substansinya. Itu menjadi tantangan di masa akan datang. Seperti saat ini ini adalah acara latihan dasar kepemimpinan. Di masa-masa yang lalu, memahami kegiatan latihan dasar kepemimpinan adalah bertemu tatap muka untuk bisa merasakan bagaimana sesungguhnya latihan dasar kepemimpinan. Tapi yang ada saat ini, latihan dasar kepemimpinan dilaksanakan secara daring. Akhirnya yang muncul yang model gini nih, yang masuk ke dalam Zoom, tapi juga ada aktivitas yang lain, atau bahkan nggak membuka kamera. Nah, yang nggak membuka kamera ini sebetulnya jangan dianggap hadir ini ketua permai, karena mau latihan kepemimpinan tapi tidak terlihat orangnya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi kan. Ini sebetulnya adalah bagian yang penting atau tidak. Dan saya juga ada kewajiban juga pada akhirnya untuk memberikan tayangan wajah, karena alasannya ialah ya pada dasarnya semua menjadi instan kan. Karena instan seperti itu, mengapa saya juga tidak melakukan hal yang sama. Jadi menurut saya, rekomendasi saya bagi yang tidak menampilkan wajah dan sebagainya, lebih baik dianggap tidak hadir, supaya manfaatnya juga nggak ditemukan juga bagi yang bersangkutan. Karena ini bukan sedang dalam proses seminar kan. Oke, itu menjadi poin ya, karena saya bukan karena saya doktor, bukan karena saya ahli hukum, tetapi lebih kepada saya senior aja deh di perumahan, supaya lebih bisa punya manfaatnya lebih internal. Baik, saudara sekalian, sekarang saya mau diminta berbicara mengenai naskah akademik. Ada yang sangat formatif, tetapi ada yang saya coba untuk kaitkan saja ke hal yang paling penting sekarang. Sekarang, saudara sekalian, kalau melihat hukum, Anda harus mempunyai pikiran yang terbuka. Ya. Artinya hukum itu adalah produk yang kemudian tidak bisa dimaknai semata-mata hanya sebagai produk yang merepresentasikan kebutuhan masyarakat. Tetapi hukum juga harus dipahami sebagai pertarungan di mana si pemenang menentukan hukumnya. Seperti itu. Nah, pertarungan apa di dalamnya? Dimaksud pertarungan di dalamnya itu pertarungan banyak hal. Pertarungan mengenai kepentingan ekonomi, pertarungan mengenai kepentingan politik, pertarungan mengenai kepentingan ideologi, pertarungan mengenai kepentingan pilihan. Ya, jadi bukan kepentingan juga, tapi pilihannya. Kepentingannya mungkin sama, tapi pilihannya itu yang kemudian dipertarungkan hingga kemudian menjadikan hukum itu berlaku. Sehingga di era-era yang modern seperti saat ini, untuk pembentukan hukum apabila tidak dilakukan dengan tidak ada proaktif dari sekelompok masyarakat maupun kelompok aktif dari berbagai macam elemen, maka pembentukan hukum akan dilakukan dengan proses yang terputus antara rakyat yang merasa membutuhkan hukum dengan pembentuk hukumnya, seperti itu. Nah, terlepas daripada itu, maka
untuk meminimalisir dan memberikan pertanggungjawaban lebih secara ilmiah, maka pembentukan norma hukum diharapkan itu tidak atas dasar hal yang semacam itu, tetapi ada pertanggungjawaban ilmiah. Nah, pertanggungjawaban ilmiahnya itu dituangkan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai naskah akademik. Nah, naskah akademik inilah yang kemudian Anda akan pahami bahwa naskah akademik ini memiliki peran yang penting untuk menjelaskan bahwa kerangka berpikir suatu norma hukum itu ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Terlepas ada yang beranggapan bahwa naskah akademik dalam praktik pembentukan norma hukum itu cenderung dianggap sebagai justifikasi akademik semata, kadang-kadang dianggap disusun dengan tidak terlalu serius, dengan referensi yang tidak terlalu memadai, atau ada anggapan bahwa naskah akademik itu dibuat tidak dengan secara mendalam seperti layaknya skripsi, disertasi, disertasi maupun tesis seperti itu. Itu menjadi hal yang paling penting bagi saudara sekalian. Nah, yang pasti saudara sekalian bisa melihat bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan naskah akademik itu adalah bagian dari proses yang ada, dan bagian penyusunan naskah akademik ini bahkan di luar dari perencanaan seperti itu, karena alasannya merencanakan suatu norma hukum bukan berarti kemudian tanpa dahulu sebuah naskah akademik. Jadi naskah akademik bisa saja adalah suatu pertanggungjawaban atas proses rencana pembentukan hukum, yang dimana naskah akademik itu mengkaji hal-hal yang perlu dilakukan hingga norma hukum apa yang perlu dirumuskan. Sehingga kalau secara kontekstual, naskah akademik dalam proses pembentukan norma hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia itu cenderung merupakan pra-perencanaan sebetulnya, meskipun ada yang beranggapan bahwa naskah akademik itu juga bagian dari perencanaan itu sendiri. Ya. Di Indonesia, ya saudara sekalian, di Indonesia perencanaan itu adalah hal yang sangat penting. Terlepas kemudian konsistensi dan komitmen terhadap perencanaan itu menjadi hal yang berbeda. Tetapi perencanaan itu menjadi hal yang penting bagi hukum. Jadi saudara-saudara sekalian, sebagian besar studi atau dalam pendidikan ilmu hukum di Indonesia, sebagian besar menjelaskan tentang perencanaan hukum selain daripada hukum positif. Dan perencanaan ini biasanya diuraikan dalam bentuk riset. Jadi kalau adik-adik sekalian ingin menyusun skripsi, lalu menguji bagaimana Anda merencanakan sesuatu hal, apakah yang direncanakan itu logis, apakah yang direncanakan itu mempunyai nilai akademis, apakah yang direncanakan itu merupakan sesuai dengan bidang ilmunya, atau apakah yang dirancang itu menghasilkan suatu kesimpulan bahwa perlu untuk dirumuskan ke dalam suatu norma hukum atau suatu riset hukum. Nah, dengan demikian maka naskah akademik itu diperlukan. Nah, bagi saudara sekalian, sebenarnya naskah akademik itu tidak ada di semua peraturan perundang-undangan, karena sesungguhnya menurut undang-undang naskah akademik itu hanya ada di wilayah rancangan undang-undang dan di wilayah rancangan peraturan perundang-undangan. Mengapa demikian? Karena alasannya memang dua norma tadi disebut sebagai basic law atau hukum yang dasar atau hukum yang mengatur karena memang dibentuk oleh original legislator atau pembentuk undang-undang yang original seperti itu. Maksudnya siapa yang disebut original? Ya, ada pembentuknya merepresentasikan pemerintah dan ada yang merepresentasikan rakyat, yaitu DPR atau DPRD. Sedangkan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain seperti Perpres ataupun PP, Perpres ataupun Permen dan seterusnya cenderung itu disebabkan oleh karena delegasi kewenangan mengatur yang diperolehnya berdasarkan undang-undang yang ada di atasnya seperti itu. Jadi ini adalah hal yang penting loh. Kalau merujuk kepada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa ya pada dasarnya naskah akademik itu adalah merepresentasi suatu gagasan yang akan dianggap penting untuk melahirkan suatu undang-undang atau melahirkan suatu daerah seperti itu. Sehingga di dalamnya naskah akademik itu harus menguraikan bagaimana aspek filosofi
aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Nah, aspek filosofi ini dipahami sebagai suatu cita ya, atau hal yang hendak dituju secara gagasan dalam suatu rancangan undang-undang yang akan disusun kemudian. Jadi mengenai hal yang ingin dituju secara gagasan. Lalu kemudian kalau yang dimaksud dengan sosiologis adalah bagaimana adanya pertimbangan terhadap keadaan-keadaan yang nyata dan yang faktual ada di masyarakat. Mengapa sosiologis ini dibuat secara khusus? Karena alasannya ialah sama seperti halnya aspek yuridis. Aspek yuridis melihat bahwa hukum bisa saja dibutuhkan karena hukum membutuhkan itu. Sedangkan aspek sosiologis menimbang bahwa apakah yang dibutuhkan hukum karena hukum membutuhkan itu juga dibutuhkan oleh masyarakat yang beranggapan bahwa ternyata hukum diperlukan dalam wilayah kehidupan masyarakat. Tidak hanya sekedar hukum membutuhkan itu. Karena memang aspek secara yuridis itu menjelaskan bahwa bisa saja hukum lahir karena hukum membutuhkan itu. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami oleh saudara-saudara sekalian. Nah, bisa saja hukum lahir karena hukum membutuhkan itu karena perintah undang-undang dasar mengakibatkan hukum menjadi membutuhkan itu. Tetapi kalau dasar sosiologis itu menjelaskan bahwa bagaimana keadaan yang nyata dan faktual yang ada di masyarakat membutuhkan hukum yang kemudian hukum tersebut dapat diterima secara wajar dan diimplementasikan. Nah, ini menjadi hal yang perlu diuraikan dalam suatu naskah akademis. Terlepas kemudian naskah akademis itu memang sifatnya bisa saja objektif karena pendekatannya akademik, bisa saja ada pertentangan-pertentangan konseptual doktrinal yang kemudian menjadi harus dipilih dalam suatu norma undang-undang ketika dituangkan ke dalam naskah akademis. Nah, yang pasti kalau melihat secara sederhana dan yang paling ringkas supaya Anda bisa memahami bahwa pada dasarnya naskah akademis itu mempunyai bentuk yang kemudian merupakan bagian dari perencanaan yang tadi saya sebutkan, bahwa naskah akademik itu merupakan tindakan awal terhadap penelitian maupun pengkajian. Bedanya penelitian itu adalah terhadap sesuatu hal untuk menentukan apa yang terbaik atau menemukan suatu jawaban atas masalah, sedangkan pengkajian itu maknanya adalah evaluasi terhadap norma yang sudah ada. Jadi hasil pengkajian akan melahirkan suatu penelitian yang nanti dituangkan ke dalam suatu naskah akademik seperti itu. Nah, proses-proses ini biasanya membutuhkan partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ini adalah partisipasi yang menjadi hal yang penting karena bisa saja masyarakat itu akan terdampak langsung atas suatu norma hukum yang direncanakan ada, atau masyarakat itu adalah si pengguna dari norma hukum itu. Jadi bisa karena dia akan terdampak, bisa saja dia yang akan justru menggunakan. Karena bisa saja hukum mengatur hubungan antar masyarakat, atau hukum justru membatasi peran pemerintah, sehingga partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana pembentukan naskah akademik yang ada di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, setidak-tidaknya untuk bisa memahami lebih jauh apa itu naskah akademik di dalam dokumen perencanaan hukum, maka apa yang disebut sebagai naskah akademik memiliki setidak-tidaknya 3 fungsi. Nah, fungsi itu kan apa? Makanya fungsi adalah bagaimana kebergunaan sesuatu hal. Nah, fungsi naskah akademik dapat berguna sebagai dokumen pembahasan. Artinya, nanti para pemangku kepentingan maupun pada saat mengambil keputusan, naskah akademik akan menjadi poin yang dibahas. Melihat sebab musabab lahirnya suatu norma hukum, atau melihat bagaimana kajian akademik sebelum lahirnya suatu norma hukum. Sehingga pemangku kepentingan maupun pengambil keputusan akan memiliki garis pandang yang jelas atau bahkan mempunyai frame dalam melihat bagaimana kebutuhan hukum dari naskah akademik, atau juga punya fungsi sebagai policy papers atau sebagai dokumen kebijakan.
yaitu bagaimana kebijakan akan dirumuskan dan lahir dari naskah akademik dengan tujuan untuk pengambilan keputusan. Jadi seperti yang sudah disebutkan ya. Jadi bagi pemangku kepentingan untuk mudah dalam membahas dan policy paper punya manfaat untuk mengambil keputusan. Dan di saat yang bersamaan, kalau bagi hukum adalah bagaimana naskah akademik mempunyai fungsi mengharmonisasikan. Jadi, perancang norma hukum akan melihat bagaimana mengharmonisasikan antara kehendak akademik, hasil kajian akademik yang kemudian dilahirkan dalam bentuk naskah dan dituangkan ke dalam bentuk harmonisasi peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah hukum positif seperti itu, sehingga ini menjadi hal yang pokok untuk diketahui. Lalu pertanyaannya, tadi kan mengenai apa fungsi, maka pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang menyusun rancangan. Nah, siapa yang menyusun rancangan? Naskah akademik. Nah, siapakah itu dan yang menyusun itu pada dasarnya kalau menurut undang-undang adalah dilakukan oleh presiden ataupun DPR. Bahasanya seperti itu. Tetapi di dalam lebih spesifik di dalam peraturan pelaksana tentang pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan Perpres 87 tahun 2014 disebutkan siapa yang memprakarsai lahirnya suatu rencana penyusunan peraturan perundang-undangan maka dapat mengusulkan naskah akademik. Ya, disebutnya siapa pemrakarsa. Nah, siapa yang mengusulkan namanya pemrakarsa. Bisa saja naskah akademik lahir dari kementerian tertentu, bisa dari lembaga pemerintah non kementerian, dan lain sebagainya. Bisa saja itu datang dari satker, bisa saja datang dari pemerintah daerah, bisa saja lahir dari pemerintah, dari DPRD di tingkatnya masing-masing. Jadi yang bisa menyusun naskah akademik itu siapa? Jawabannya secara hukum adalah pemrakarsa. Siapa pemrakarsa? Yaitu adalah pemerintah ataupun DPR. Pemerintah yang dimaksud dapat menteri ataupun lembaga pemerintah non kementerian atau bahkan juga lembaga negara terkait, misalnya mau membuat undang-undang tentang Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung boleh dong membuat naskah akademik tentang Mahkamah Agung. Mau membuat undang-undang tentang Komisi Yudisial atau BPK, maka bisa saja naskah akademik keluar dari masing-masing lembaga untuk mengkaji dan menilai bagaimana kebutuhan norma hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke, ini yang penting lagi. Jadi ada naskah akademik yang dikecualikan dalam bentuk undang-undang, yaitu naskah akademik kalau dia menyangkut beberapa hal, yaitu naskah akademik undang-undang atau perda yang menyangkut APBN atau APBD. Nah, bagi Anda sekalian harus mengetahui bahwa APBN itu adalah undang-undang yang sifatnya khusus. Dia diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar, bukan seperti yang dimaksud dalam pasal 5 dan 20 Undang-Undang Dasar. APBD juga otomatis sama, sehingga dia bukan menjadi kewajiban dalam naskah akademik. Termasuk juga menyangkut undang-undang yang hanya dimaksudkan untuk mencabut undang-undang ataupun penetapan atau pencabutan Perpu, karena Perpu itu diatur dengan secara spesifik dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar, bukan seperti undang-undang dalam artian umum, yaitu diatur dalam pasal 5 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar. Jadi maknanya berbeda. Naskah akademik hanya terhadap undang-undang yang demikian itu, sedangkan naskah akademik yang mempunyai fungsi untuk menetapkan undang-undang APBN maupun penetapan pencabutan Perpu dan pencabutan undang-undang bisa tidak diperlukan adanya naskah akademik seperti itu. Nah, yang pasti dalam proses penyusunan naskah akademik dengan berbagai macam pengecualiannya, maka diwajibkan adanya partisipasi publik. Nah, partisipasi publik atau keterlibatan publik ini dianggap dipenuhi untuk mengetahui bagaimana aspek sosiologis, bahkan dapat dikembangkan ke dalam bentuk aspek filosofis dan yuridis. Nah,
tujuannya adalah agar naskah akademik yang disusun itu taat pada kaidah-kaidah ilmiah penelitian, yaitu mulai dari penelitian yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif, ataupun penelitian yang sifatnya normatif, maupun penelitian yang juga dapat dikembangkan dalam bentuk yang empiris. Kalau dengan demikian, maka penyusunan naskah akademik akan berbiaya besar, ya, karena ini menjadi kewajiban peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang tersusun memiliki basis telaah akademik yang ditujukan agar penyusunan peraturan perundang-undangan itu memiliki aspek hal yang logis, tidak hanya sekedar representasi kekuasaan semata. Nah, ini adalah beberapa bentuk keterlibatan publik yang dapat dilakukan, mulai dari diskusi publik, kemudian FGD, hingga berbagai macam bentuk kegiatan konsultasi publik, baik secara offline maupun secara online. Ini bisa dibaca di Undang-Undang 13 tahun 2022 yang terbaru, pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat akhir Undang-Undang 13 tahun 2022, di mana adanya kewajiban dan perluasan fitur keterlibatan publik ke dalam bentuk elektronik seperti itu. Nah, ini menyangkut bagaimana pentingnya secara prinsip. Lalu bagaimana teknik penyusunannya? Nah, yang pasti penting untuk diketahui bahwa naskah akademik itu memiliki sistematika sama seperti halnya riset lainnya, baik skripsi, tesis maupun disertasi, bahkan penulisan artikel ilmiah di jurnal. Maka ada sistematika yang perlu dihormati. Sistematika ini mempunyai fungsi untuk agar penyusun peraturan perundang-undangan memiliki keseragaman dalam menjelaskan dan apa yang wajib dijelaskan dalam sebuah naskah akademik sebagai dokumen perencanaan. Karena ini menjadi hal yang perlu terurai dalam suatu naskah akademik. Tidak bisa menggunakan pendekatan sendiri, sistematika sendiri, karena alasannya undang-undang sudah menetapkan bagaimana sistematika naskah akademik dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam segi bentuk, format, maupun penyajiannya, seperti itu. Dan naskah akademik ini sudah pakem, dia mempunyai 6 bab, ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, daftar pustaka, dan juga dilampiri oleh rancangan undang-undang yang dimaksud, seperti itu. Bab 1 akan menjelaskan mengenai beberapa konstruksi yang penting harus terurai dalam sebuah naskah akademik, yaitu latar belakang dengan maksud di dalamnya memuat mengenai berbagai macam argumentasi mengapa perlu diatur suatu norma tertentu, identifikasi masalah, ialah bagaimana pemrakarsa yang menyusun naskah akademik itu mampu mengidentifikasi segala macam persoalan yang kiranya pada akhirnya membutuhkan suatu norma hukum yang dimaksud, lalu kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya dan metode yang dipergunakan. Nah, di bab 2 ini menjadi hal yang penting karena dalam bab 2 adalah kajian terhadap aspek teori dan aspek empiris. Kenapa aspek teori ini menjadi hal yang penting? Karena untuk melihat secara kerangka ide, kenapa suatu norma hukum itu dibutuhkan. Keselarasan antara satu teori dengan teori lain digunakan itu menjadi hal yang penting karena menjelaskan bahwa adanya tujuan secara akademik, secara teoritis yang hendak dicapai dari suatu kerangka teori yang dimaksud, seperti itu. Sehingga ini hal yang penting. Lalu bagaimana asas dan prinsip hukum, menjelaskan tentang pentingnya pengaturan tersebut, lalu menjelaskan tentang kajian dan praktik penyelenggaraan maupun persoalan yang dihadapi secara nyata di berbagai macam sektor di aturan yang diatur, hingga kajian terhadap implikasi pengaturan. Artinya kajian terhadap bagaimana keadaan yang mungkin terjadi, skenario-skenario apa yang mungkin terjadi ketika sesuatu hal itu yang dikaji sebelumnya itu diatur. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan, implikasi apa yang muncul, seperti itu. Nah, ini menjadi poin dalam bab 2. Bab 3 menjelaskan mengenai evaluasi dan analisis terhadap program undang-undangan yang terkait, bagaimana evaluasinya dan analisisnya. Kemudian di bab 4 bagaimana menguraikan landasan filosofi sosiologis juridis secara spesifik dari rencana-rancangan program perundang-undangannya.
Lalu bab 5 bicara soal jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi. Artinya mengatur mengenai hal-hal apa saja yang akan dijangkau oleh peraturan tersebut, arah pengaturannya, dan ruang lingkup materinya. Dan diakhiri oleh penutup, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan rancangan peraturan perundang-undangan. Nah, Anda bisa mendownload ini dengan gratis di berbagai macam website untuk membaca lebih jauh naskah akademiknya. Tapi saya juga ragu nih mahasiswa mau baca naskah akademik apa enggak nih, karena dialah udah terlalu mudah mencari jawaban, sehingga membaca naskah akademik bisa saja menjadi hal yang sangat memalaskan. Padahal di balik naskah akademik itu ada ilmu yang sangat berkembang, karena akan digunakan teori-teori dalam persoalan hukum yang lebih nyata. Lalu kemudian, kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang baru, bahwa di dalam bab 2 tadi itu ada penyempurnaan ya, adanya beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu metode RIA, metode Rosby itu menjadi salah satu bentuk metode hukum, metode kajian terkait dengan penyusunan norma hukum atau mengukur dampak penyusunan norma hukum. Nah, bagi yang mau belum menulis skripsi ini seperti opsi nih, apa sih itu metode RIA dan Rosby menjadi hal yang penting untuk dipahami, karena dua metode ini adalah metode untuk mengukur implikasi atau impact dari sebuah norma hukum yang akan diatur. Dan ada beberapa hal yang sudah dijelaskan atau belakang, identifikasi masalah, tujuan, metode. Nah, menyangkut metode ini begini ya, jelas sekali ya. Metode itu ini banyak penyusun naskah akademik dan juga ya mungkin sama dia dulu sekolahnya begitu. Penyusun naskah akademik itu malas banget menguraikan metode yang digunakan. Oke, kita bisa pahami lah bahwa metode yang digunakan itu adalah penelitian hukum secara normatif, yaitu menganggap hukum sebagai sebuah objek normatif belaka, sehingga penelitian yang hanya terhadap norma-norma hukum. Nah, begitu kan? Lalu kemudian disebutkan lagi, penelitian akan menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tetapi kadang-kadang para penyusun naskah akademik maupun yang mau menyusun skripsi itu malas menjelaskan. Oke, mau meneliti menggunakan penelitian hukum normatif, tetapi seperti apa, norma apa yang mau diteliti, mengapa norma itu diteliti, dan bagaimana cara menelitinya, apa yang mau digunakan, pendekatan apa yang mau digunakan, hingga kepada bahan-bahan hukum apa saja yang digunakan harus dirinci. Mengapa bahan hukum tertentu dijadikan sebagai bahan hukum primer, mengapa bahan hukum tertentu dijadikan sebagai bahan hukum sekunder, sehingga orang yang membaca itu bukan kayak membaca template seperti itu. Jadi ini menjadi hal yang penting, karena kalau tidak, ya dengan kita tidak bisa mengetahui caranya, maka susah memahami bagaimana kemudian itu disusun dengan secara tertib. Ya. Lama-lama saya beranggapan bahwa istilah metode penelitian ini kalau perlu diganti aja dengan cara penelitian, supaya caranya itu dijelaskan dengan detail bagi si sarjana hukum yang menyusun penelitian akademik seperti itu. Kadang-kadang agak sering template. Kalau di jurnal internasional bikin metode penelitian hukum menguraikannya dengan template seperti itu, biasanya dicoret, dianggap tidak menjelaskan tentang bagaimana penelitian itu dilakukan seperti itu. Oke, ini yang saya sebutkan ya, bagaimana metode itu harusnya dengan jelas metode apa yang dipergunakan, lalu kemudian apa yang dipilih, dan bagaimana itu dilakukan. Misalnya mau meneliti, mau menyusun naskah akademik tentang persoalan mengenai hukum rumah susun di Indonesia, maka ada perjanjian dong yang diteliti, ada putusan pengadilan, ada hasil penelitian lain atau jurnal yang ada, maka diklasifikasikan sebagai referensi-referensi yang digunakan dalam penelitian, sehingga proses dan pemahaman si pembaca menjadi lebih jelas bagaimana cara penelitian yang dilakukan dengan kacamata seperti apa dan bahannya apa saja, seperti itu. Tidak asal sebut bahan primer, sekunder, tersier saja, sehingga itu sekedar seperti mensimplifikasi dan membuat penelitian hukum terkesan template seperti itu. Ini yang tadi saya sudah sebutkan 4 subbab ini, lalu kemudian apa saja hal yang ada,
dan hal-hal yang perlu ada dalam sistem naskah akademik kita, hingga pada akhirnya diuraikan 3 hal ini, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Jadi bab-bab sebelumnya itu belum menjelaskan mengenai aspek filosofis mendalam, akan lebih banyak aspek-aspek teoritis dan praktis sebelum nanti landasan filosofis itu lahir, hingga pada akhirnya ketiganya ini mampu menjelaskan mengapa suatu norma hukum itu diperlukan untuk dilahirkan, seperti itu. Dan yang pasti dalam sebuah kesimpulan, maka ada jawaban dari hasil identifikasi masalah yang disusun. Kalau identifikasi masalahnya ada 5, 10, maka harus dijawab. Dan saran ialah naskah akademik apa ini akan menjadikan sebuah dasar bagi rancangan undang-undang atau menjelaskan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk merealisasikan naskah akademik yang disusun, seperti itu. Nah, ini adalah pokok-pokok berkaitan dengan dokumen naskah akademik, saudara-saudara sekalian. Pekerjaan saudara dalam nanti ketika telah selesai di perguruan tinggi atau menuju ke program studi pasca sarjana atau kemudian akan bermasyarakat, bekerja dan sebagainya. Penyusunan dokumen hukum menjadi hal yang penting karena alasannya ialah pemimpin selain punya kemampuan untuk berdiplomasi, dia juga harus punya kemampuan merencanakan. Karena pada dasarnya perencanaan itu adalah bagian dari tugas pemimpin, dan pemimpin punya tugas direktif ataupun mengarahkan. Nah, pemimpin yang baik juga harus bisa memahami bahwa pemimpin itu tidak harus ada di top of eksekutif, tapi juga pemimpin bisa ada di kemampuan merencanakan atau melaksanakan tugas perencanaan. Nah, itu menjadi hal yang penting bagi saudara sekalian, dan dalam proses perjuangan ini adalah bagian dari sarana aktualisasi diri Anda sekalian, dan yang paling penting dalam proses aktualisasi ini adalah Anda harus mempunyai kemampuan untuk membangun networking yang baik, karena itu adalah investasi yang penting di masa mendatang. Demikian dari saya, bila bisa bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Pak Ibnu Sina Chandranegara atas pemaparan materinya. Untuk sesi selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk kali ini kita beri 3 penanya. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung open mic sama open cam juga. Ya, silakan. Ya, silakan dari Saudara Daru Ramadan Arifano ingin bertanya di open mic, silakan. Ya, tadi terima kasih atas kesempatannya izin bertanya kepada Pak Ibu. Hari ini tadi dijelaskan RA itu ada yang dikecualikan. Misal terhadap APBN, ketetapan untuk pencabutan. Sebenarnya mengenai tentang pencabutan peraturan undang-undang itu kan juga berdampak dengan aspek yuridis, sosiologis maupun filosofis. Itu kenapa tidak membutuhkan enak bertanya dengan baik. Ini suara saya terdengar nggak? Dengar, langsung dijawab apa? Langsung dijawab aja, Pak. Baik. Jadi ada yang dikecualikan. Nah, kenapa dikecualikan? Karena alasannya ialah tidak dianggap terlalu penting untuk merumuskan naskah akademiknya. Yang kedua adalah bisa saja undang-undang tersebut mempunyai karakteristik tertentu. Misalnya ambil contoh APBN. Undang-undang APBN itu tidak perlu naskah akademik, karena undang-undang tersebut adalah pengesahan nota keuangan, tidak perlu. Kemudian Perpu itu tidak perlu naskah akademik kalau dalam keadaan darurat, seperti itu. Juga pencabutan Perpu tidak perlu naskah akademik. Kenapa? Karena Perpunya sudah ada. Kemudian ada kewajiban dari DPR pada masa persidangan selanjutnya
untuk menilai perpu tersebut langsung dinilai. Masa mau mencabut harus dikaji dulu, sedangkan bisa saja perpu tersebut sudah menimbulkan dampak hukum. Jadi lahirnya perpu atau pencabutan perpu tidak. Bahkan penetapan perpu menjadi undang-undang pun juga tidak perlu naskah akademik karena ada ayat menurut Undang-Undang Dasar perintahnya hanya memutuskan. Begitu pula juga pencabutan undang-undang. Pencabutan undang-undang tidak perlu dilakukan naskah akademik. Kenapa? Karena bisa saja itu karakternya khusus, hanya mencabut, bukan dalam arti membuat norma hukum baru. Jadi itu adalah undang-undangan yang punya fungsi melakukan pencabutan terhadap norma hukum tertentu. Misalnya, undang-undangnya sudah dibatalkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu pemerintah beranggapan bahwa kalau sudah dibatalkan, ini undang-undang sebetulnya nggak bisa jalan. Karena pemerintah ataupun DPR beranggapan bahwa undang-undang ini nyawanya itu udah nggak ada. Jadi bisa dikebut langsung tanpa perlu pengkajian karena udah ada putusan MK. Meskipun MK tidak memutuskan pencabutan secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah terhadap pencabutan perpu, pencabutan undang-undang atau penetapan perpu menjadi APBN itu menjadi hal yang dikecualikan. Seperti itu respon dari saya. Baik, terima kasih atas jawaban. Oke, mungkin penanya kedua dipersilakan raise hand dan langsung open mic. Silakan dari teman-teman yang ingin bertanya, masih kita tunggu. Masih ada 2 penanya lagi. Ayo jangan disia-siakan. Materinya luar biasa gitu kan, naskah akademik. Yang off cam coba silakan di on cam. Muhammad Irfan, di mana Muhammad Irfan? Halo Muhammad Irfan. Oh ya, Yo, bertanya gak? lagi mencari pertanyaan bang sebentar. Oke. Coba lagi. Siapa ini? Ya Tetama Gia. Dipaksa kalau nggak ada pertanyaan. Yo, ya Tetama Gia. Ini di mana orangnya ya? Takutnya nih yang off cam entah kemana ini kan? Kita merhatiin. Ya pendapat saya jangan dipaksa kalau nggak ada pertanyaan. Mungkin kita cukupkan kali ya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya ya. Tadi Irfan udah ditanya gak? Untuk sejauh ini belum ada bang. Oke. Mungkin kita cukupkan ya. Gimana? Nih ketua pelaksana, kita cukupkan kali ya untuk materi pertama ya. Wah ini ada nih yang angkat tangan nih. Ya silakan, Saudara Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada Pak Materi. Seringkali kita sering mendengar istilah apa itu namanya impres, instruksi presiden. Menurut saya, apakah tolak ukur dari instruksi presiden tersebut perlu dikaji dalam naskah akademik, Pak? Terima kasih. Baik,
Selanjutnya, impres itu tidak ada lagi dalam bentuk peraturan undang-undangan. Naskah akademik itu hanya untuk peraturan perundang-undangan, khususnya adalah rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Impres, kepres itu adalah keputusan administrasi negara, dua hal yang berbeda, sehingga tidak ada naskah akademik. Naskah akademik hanya ada pada norma hukum abstrak, yaitu yang bersifat mengatur. Itu saja. Bagaimana Saudara Aldi? Sudah bisa dipahami ya? Iya, paham. Oke. Oke, mungkin dari yang lain kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan ya untuk pemateri yang pertama. Oke. Terima kasih kepada Pak Ibnu Sinda yang telah memberikan materi terkait materinya sangat luar biasa, naskah akademik ya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita jalani untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk penyerahan sertifikat nanti bisa kita melewati secara tatap muka ya Pak. Nanti untuk hari dan tanggalnya masih kita tentukan dari pengurus. Yang pastinya kita akan memberikannya secara tatap muka di lokasi ya Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh oh iya Pak Ibnu. Selamat kegiatan, semoga lancar dan yang lain bisa mengikuti dengan seksama. Baik, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Oke, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi terakhir di hari Sabtu ini yaitu materi diplomasi organisasi yang akan langsung disampaikan oleh ketua kita, Bapak Abdurrahman SH. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Mohon bisa ditampilkan slide PowerPoint yang saya buat. Sudah lihat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu ya. Ya, tadi saya juga menyimak ya pemaparan dari Pak Ibnu Sinda mengenai mekanismenya LDK. Saya harap kawan-kawan di sini selalu on cam ya, karena di sini kita ada tiga materi, terus juga besoknya lanjut lagi ya dari Kak Arif Farhani. Karena saya hadir secara langsung, mungkin saya juga ikut mengabsen ya, bantu panitia ikut mengabsen. Kalau kawan-kawan yang tidak berpartisipasi aktif dan juga tidak hadir, ataupun yang selalu absen tapi dia tidak izin, maka saya tidak luluskan. Ya, boleh di ini setnya dibesar, diperbesar. Salah. Yang ujung. Nah. Suara saya jelas ya, Pak Moderator? Jelas. Oke, baik. Baik, langsung aja ke slide selanjutnya. Ya, sebenarnya diplomasi organisasi ini, kalau kita mengetahui makna diplomasi secara harfiah, secara istilah, diplomasi ini dia lebih ke urusan ya, atau kerjasama hubungan
antar negara, ya, hubungan bilateral ataupun multilateral. Dia terkait dengan urusan kenegaraan, ya. Biasanya jarang dipakai kata diplomasi ini di berbagai istilahnya yang di dalam negeri ya, kayak misalnya antar organisasi atau misalnya antar instansi juga jarang sekali dipakai. Ya, dan ya contohnya misalnya diplomasi di negara kita terkait dengan pasar bebas di ASEAN ya kan, dan juga penyelenggaraan olahraga Asian Games misalnya. Olimpiade itu kan merupakan kerjasama ya hubungan antara negara dengan negara yang lain. Ya, kalau makna organisasi saya yakin dari kawan-kawan sudah banyak yang menemukan di istilah-istilah lainnya ya. Ya pada intinya ya suatu perkumpulan demi terciptanya tujuan yang sama. Intinya kan gitu ya. Tapi ada beberapa instansi ya, khususnya instansi kampus, dia sudah sangat sering menggunakan diplomasi ya. Contohnya saya misalnya di website BEM FEB UGM memang dia ada namanya Departemen Hubungan dan Diplomasi Eksternal. Ya kurang lebih sebenarnya hampir sama kayak humas. Ya. Cuman memang kalau humas ini kan terlalu umum ya. Jadi dia diperjelas dengan diplomasi, dia bisa menjalin kerjasama atau misalnya lebih ke manajemen konflik antara instansi dengan instansi yang lain. Ya, saya kira pengertian dasarnya seperti itu. Ya, yang jelas diplomasi organisasi ini masih tidak ada istilah khusus lah, istilah yang jelas dalam dunia akademisi. Ya, selanjutnya fungsi diplomasi ya. Ini nanti adanya negosiasi, kesepakatan, terus juga penanganan perselisihan, kebijakan baru. Bisa juga kita banding ya, pembelajaran dari negara lain buat negara kita sendiri. Tapi kalau di organisasi kita belajar di organisasi yang lain untuk diterapkan di organisasi yang yang kita wadahi. Terus juga ada kerjasama, kolaborasi, saling bantu satu sama lain, koneksi atau jaringan yang baru. Ya, dan koneksi ini tidak hanya dinikmati oleh seorang pemimpin atau seorang ketua ya, tapi jajaran di bawahnya bahkan ya anggota pun ya dalam organisasi juga bisa menikmati. Ya, kalau misalnya hanya bisa dinikmati oleh pemimpin itu sendiri, biasanya itu pelit. Ya, pelit jaringan. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, ini saya langsung ke praktiknya ya, maksudnya lebih ke implementasi, saya nggak terlalu banyak teori ya. Nah, biasanya kalau saya paparkan pengertian-pengertian dan juga pemahaman-pemahaman perbandingan dengan keilmuan yang lainnya, biasanya kawan-kawan bakal blunder gitu. Apa sih contoh konkretnya? Apa sih praktiknya? Nah, langsung aja misalnya hubungan antara DPC Permai se-Indonesia ya. Seperti yang kita ketahui banyak sekali selama hampir 2 tahun belakangan ini ya, kita DPC Permai Tangerang banyak sekali ya kita berkolaborasi ya, walaupun kolaborasinya tidak secara langsung, namun undangan pun itu termasuk kolaborasi ya. Seperti yang ada di dokumentasi itu pernah kita webinar, walaupun kita ya webinar kecil-kecilan tapi kita bersinergi bareng-bareng ya antara DPC Permai Tangerang dan juga Jakarta. Nah, di situ juga kemarin di Maperja kita saling mengundang ya, mengundang DPC Permai Jakarta dan sebaliknya misalnya DPC Permai Jakarta ada agenda offline, kita pun diundang demi menjaga hubungan baik ya antara cabang dengan yang cabang yang lainnya. Ya, biasanya misalnya sesama cabang, apalagi dia lintasnya dekat ya, secara strategis dia sangat dekat sekali tempatnya, tapi tidak ada agenda atau tidak. Ini sebenarnya mempersempit ya, mempersempit hubungan yang baik. Ya, dan akibatnya apa ya? Single fighter gitu. Ketika misalnya cabang tersebut mendapat ancaman, siapa yang akan membackup gitu. Ketika DPC Permai di cabang yang lain ya, pernah ada suatu masalah ya, karena dia melakukan aksi demo ya.
demo, tapi mungkin kalau yang saya dengar itu karena dia dituduh untuk memberikan provokasi ya, sehingga orang melakukan tindak pidana dan akhirnya ditahan. Nah, sehingga DPC Permai yang lainnya membantu backup untuk advokasi. Intinya menjaga hubungan yang baik. Tapi kalau misalnya kita memiliki hubungan yang tidak atau kurang baik kepada cabang-cabang yang lain, ya tentu kita hanya bisa single fighter gitu. Ya, hanya mendapat cacian makian, dan tentunya untuk berkolaborasi sangat ya sempit ya. Saya kira itu. Selanjutnya, nah ini hubungan dengan DPN Permai. Saya kira memang secara struktural memang kita tidak seperti organisasi yang lain ya. Misalnya DPN memiliki wewenang yang full atau misalnya hak prerogatif ya untuk memberikan sanksi pada cabang. Namun kalau di Permai sendiri memang memiliki hubungan timbal balik ya. Jadi dari DPC pun juga istilahnya menghargai, dari DPN-nya pun juga demikian. Jadi tidak ada saling mengancam atau saling caci. Ya. Dan memang lebih banyak masalah administrasi ya. Ketika misalnya ada rekomendasi atau misalnya ada suatu konflik yang tidak bisa diselesaikan, kita bisa juga meminta fasilitator dari DPN. Hubungan cabang dengan pusat, ya, atau misalnya di organisasi yang lain antara cabang dengan daerah, yang misalnya di atas lagi, ada daerah, ada namanya provinsi misalnya, provinsi ada namanya pusat, itu harus dijaga dengan baik. Karena mau bagaimanapun urusan administrasi kita harus secara turun temurun. Ya, akibatnya memang kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik, ya tidak apa ya, tercapainya administrasi yang lancar. Ya, seperti misalnya nanti ketika ada konferensi atau musyawarah di cabang, ya, tentunya nanti harus minta diterbitkan dengan SK ya, SK dari pusat, ya, SK atau dari jajaran atas. Dan jika tidak ada SK tersebut ya, istilahnya masih kurang ya, kurangnya ada power lah untuk menggerakkan organisasi ini dengan baik. Ya, walaupun memang kalau dalam aturan komunitas ya tidak ada masalah gitu. Ya. Dan yang dokumentasi ini sebenarnya delegasi kongres ya, dan Rapimnas. Cuman kalau di periode saya Rapimnas ini belum diselenggarakan ya, karena banyaknya dinamika dan juga banyaknya kendala ya pusatnya. Karena masih belum 1 tahun sejak pelantikan kemarin. Nah, di kongres ini tentu kita sebagai delegasi cabang masing-masing ya. Ini tidak hanya berlaku untuk ketua, tapi berlaku juga untuk delegasi yang didelegasikan. Baik itu jajaran yang di bawahnya ataupun anggota, dia harus menjaga nama baik cabang itu. Ya, sikap kita, etika kita, pengetahuan kita, jangan sampai kita dinilai dengan cabang yang lain. Oh, ternyata sebatas ini dong. Oh, ternyata etika atau sikapnya nihil ya. Itu sangat disayangkan gitu. Ya, makanya saya jujur aja waktu pertama kali kongres di sana tuh benar-benar menjaga diri. Ya, kalau disebut dengan mencari aman sih ya bisa dikatakan mencari aman. Mencari aman demi menjaga nama baik juga. Ya kan? Kecuali kalau memang sudah memahami persoalan-persoalan ataupun kita menemukan celah-celah yang istilahnya kita bisa memberikan masukan secara akademisi, secara ilmiah, itu lebih baik. Ya, tapi yang jelas kita hubungan kita dengan DPN, hubungan kita dengan cabang, kita harus menjaga sikap benar. Ketika mereka mampir ke tempat kita, ya kita suguhkan. Sebaliknya kita mampir ke tempat mereka, ya sebenarnya memang secara etika mereka harus wajib menyuguhi. Cuman ya lagi-lagi gitu lebih ke ini aturan masing-masing. Tapi yang saya garis bawahi di sini kita harus menjaga etika ya. Mungkin nanti ke depannya kita akan ada silaturahmi ya antara cabang ataupun antara kita dengan pusat. Nah, di situ kita harus benar-benar menjaga sikap gitu. Ya. Selanjutnya
Ya, hubungan dengan Ikatan Permai. Ikatan Permai ini singkatan dari Ikatan Keluarga Alumni ya. Istilahnya kalau kita sebut senior. Ya memang silaturahmi yang harus kita jaga terus dijaga ya. Harus kita istilahnya kita pelihara lah. Kita lestarikan. Mau bagaimanapun manfaat hubungan kita dengan senior yang sudah berpengalaman tentunya banyak sekali. Dan saya juga pernah bilang ya rekan-rekan bahwasanya manfaat atau benefit yang kita rasakan atau kita dapatkan itu tidak bisa kita perlihatkan kepada orang lain. Itu hanya bisa kita rasakan. Ya, kayak misalnya kita punya relasi, punya jaringan ya, misalnya kenalan magang, kenalan kerja, itu hanya kita bisa manfaatkan sendiri gitu. Tidak bisa kita tunjukin, gue punya relasi gitu, nggak bisa. Nah, kita yang kemarin ya silaturahmi ke kantor hukum senior kita, Lembaga Islam, di bawah juga ada buka puasa bersama. Ya, memang kalau secara dinamika tidak semua senior atau IKA itu welcome ataupun bisa dikomunikasikan dengan baik. Cuman ya itulah bagaimana kita bisa mendewasakan diri untuk melihat mana yang perlu kita contoh, mana yang tidak perlu. Sama halnya kita di luar ya. Di luar pun kita misalnya di tempat lain, ya kita melihat sosok orang ini perlu diikuti atau tidak. Ya, misalnya nanti rekan-rekan ikut kerja kan, kerja juga pasti ya kawan-kawan bakal melihat karakteristik masing-masing. Ya, jadi jangan terlalu tertutup ya untuk urusan silaturahmi. Ya, walaupun memang hanya sekedar ngopi-ngopi, sekedar silaturahmi biasa, tapi itu nilainya lebih ya. Artinya mana tahu kita suatu saat nanti akan dibutuhkan satu sama lain. Ya. Selanjutnya hubungan antar organisasi yang lain. Ya. Kita udah beberapa kali diundang ya. Yang sebelah kanan ini, yang rame-rame ini pernah kita diundang oleh KMPI ya, KMPI Tangerang Selatan dalam acara launching Gerakan Sumpah Pemuda. Dan sebelah kiri ini kita pernah MOU ya dengan Juris Police Institute terkait dengan milad ya, hari milad dan juga webinar nasional. Di bawahnya ada MOU dengan Perkumpulan Konsultan Hukum Indonesia. Ya, kita baru hanya merealisasikan penyuluhan hukum di pondok pesantren terkait dengan kekerasan seksual, dan yang ujung kanan bawah itu kita pernah diundang oleh organisasi Inspira ya. Inspira dalam acara pelatihan. Artinya memang ketika kita memiliki kegiatan secara offline maupun online, ya kita tidak menutup kemungkinan untuk selalu sharing atau mengundang organisasi yang lain. Ya, walaupun hanya hadir 5 menit ataupun 10 menit, namun itu berarti ya, sangat berarti buat kita semua. Karena namanya urusan diplomasi itu selain menjaga etika sendiri, tapi kita menjaga etos kegiatan atau misalnya janji ya, amanah itu yang sangat diperlukan. Ya, karena kalau tidak amanah kita tidak akan mencari orang lain untuk jasa. Sebenarnya tapi nanti sih ya, kayak misalnya di kampus UPH. Jujur kemarin waktu di kampus UPH itu saya sangat tertarik sekali untuk mengangkat kerjasama dengan mereka. Namun karena SDM ya, istilahnya masih kurang disiplin. Dan saya lihat juga kawan-kawan banyak yang kurang disiplin, aja banyak yang tidak on cam, tidak on cam. Jadi dengan hubungan MOU dengan instansi yang lain itu saya masih belum pede. Ya, palingan saya hanya bisa melibatkan beberapa orang aja. Ya, karena itu tolong ditinggikan ya, namanya kualitas diri. Ya, kualitas diri dalam arti bukan hanya intelektual, tapi secara sikap, secara integritas, karakteristik itu paling penting. Tidak hanya berlaku oleh seorang pemimpin, tapi ya
rekan-rekan pun yang hadir pada saat itu pun juga membawa nama baik organisasi. Ya. Dan walaupun agendanya sederhana tapi terlihatnya besar. Ya. Orang nggak tahu ya apa yang akan kita kerjakan yang jelas dengan melihat kita MOU misalnya. Orang sudah melihat wah ini sangat progres. Berarti berapa banyak organisasi yang sudah percaya sama kita. Ya, ini sebenarnya banyak yang kita udah percaya ya organisasi, namun tidak semua saya tampilkan karena ini sebagai contoh. Selanjutnya, ya, ini hubungan antar kampus. Hubungan antar kampus sebenarnya banyak ya, kayak silaturahmi, audiensi dan juga roadshow. Ya, cuman ini kendalanya ketika sebelum Mapecah kemarin kita selalu roadshow ya, roadshow ke kampus Bina Madani, STIH Gunung Jati, terus juga kita selalu ngadain agenda yang dimana rekan dari UMT ataupun dari Pulis pun juga hadir. Saya yang kurang paham ya, udah memaksimalkan semua potensi yang ada, semua effort yang ada, tapi rekan-rekan dari Kota Tangerang ini masih kurang lah ya untuk antusiasnya dalam bergabung di Permai. Cuman tidak apa-apa ya, karena kemarin itu kita pioneer ya, merintis kita berani masuk Kota Tangerang ya. Tapi untuk harapan kedepannya rekan-rekan di sini yang berasal dari Kota Tangerang ini diajak lagi ya, dan dari Tangerang Selatan pun juga. Jangan sampai yang dulu sempat rame jadi semakin hilang gitu. Karena maksudnya kita sama-sama mau menebarkan manfaat ya. Di sini ada roadshow itu lebih ke sosialisasi ya, promosi misalnya kayak mengenalkan kepermaian ataupun silaturahmi. Ya, biasanya untuk jalurnya gampang ya, tinggal kita suratin ya via email ataupun kita share langsung. Dan kita janjian silaturahmi. Ya silaturahmi biasa aja. Dan di situ kita dilatih. Ya. Makanya di sini ke depannya ya, saya yakin kawan-kawan di sini di Permai walaupun jadi anggota, pasti di tempat lain, di wadah yang lain, dia pasti akan menjadi pemimpin. Walaupun misalnya hanya ketua KKN, ketua kelompok, tapi itu berpengaruh. Ya. KKN itu dia bakal berdiplomasi dengan kepala desa, Pak RT. Ya, kalau kalian nemuin Pak RT atau kepala desa yang gampang diajak bicara, gampang komunikatif, mending gitu. Tapi kalau sama-sama diem, ya harus di situ kita benar-benar mencari pembahasan apa yang kita akan bicarakan gitu. Dan yang perlu kita ketahui, jangan sampai pembicaraan-pembicaraan yang terlalu kaku dimulainya. Bicarakan dengan yang basa-basi, misalnya, mana kabar? Biasa kerja di sini ya Pak? Setiap hari apa Pak? Di sini sering hujan nggak? Ya pasti baru mulai ke maksud dan tujuan. Ya, seperti itu. Hubungan antar apalagi nanti misalnya kita ke kampus yang menerima dosen, wah, siap. Jangan sampai bahasa-bahasa kita ya biasa kasar sama teman sendiri itu dipakai digunakan. Ya, kebetulan yang di SMA Gunung Jati itu kemarin yang ditemukan. Maksudnya Pak Rektornya ya, Pak Wakil Rektor kalau nggak salah, sama ya dosen-dosen inilah sesepuh gitu. Dan kami takjub awalnya kami kira ya hanya kaprodi atau dosen biasa, tapi yang ditemukan dosen besar gitu. Cuman nggak apa-apa ya, ini istilahnya ilmu yang harus diasah pelan-pelan. Masalah keilmuan diplomasi ini sebenarnya tidak bisa ditemukan di materi manapun. Mungkin kayak naskah akademik, kayak public speaking juga sama, harus jam terbang. Naskah akademik, mediasi, masalah-masalah hukum mungkin itu bisa dibaca. Ataupun mungkin ada prakteknya juga. Cuma kalau diplomasi, prakteknya gimana? Kalau kita nggak terjun langsung, harus ada namanya pembiasaan. Ya walaupun pertama-tama kesannya kurang sopan atau kurang beretika, tapi nggak apa-apa lah, jadikan peningkatan lah atau loncatan ya nggak apa-apa. Tiap kita kunjungin atau kita silaturahmi ini sempurna gitu, selalu berkesan. Ada juga yang tidak berkesan ya. Terus juga kita misalnya ada agenda ya tentang mereka, jadi yang pernah kita audiensi jangan sampai lepas sampai situ aja.
kita tetap jalin silaturahmi mereka dengan kita memberikan undangan atau melibatkan sebagai materi lebih baik. Ya. Mungkin selanjutnya. Ya, hubungan instansi pemerintah dan swasta. Sebenarnya banyak ya hubungan instansi pemerintah dan swasta. Salah satunya kenapa saya mencantumkan materi naskah akademik ya sesuai dengan kesepakatan panitia pelaksana dan panitia lainnya, karena supaya kita misalnya suatu saat ke instansi yang besar dan kita diterima, kita tidak hanya membawa gagasan kosong. Kita paling nggak kita tahu kerangkanya, tahu apa yang dikaji, tahu sumber permasalahannya apa, tahu pertimbangan sosiologis, filosofis, dan juga yuridis itu harus ada supaya nanti tidak kosong-kosong banget gitu. Ya, itu juga harus perlu dibawa dalam hubungan pemerintah maupun swasta. Cuma biasanya kalau kita instansi pemerintah, maksudnya kayak pemerintah daerah ya, kayak BNN, kayak bagian hukum yang kita silaturahmi, itu biasanya lebih ke roadshow ya, kita kenalkan permai dan juga barangkali kalau misalnya ada program kerja yang bisa dikolaborasikan, biasanya kita titip lah. Dan pernah juga kita diundang sama pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menghadiri sosialisasi rancangan raperda. Tapi sayangnya raperda ini sebenarnya sudah selesai, tuntas dibahas, cuma tinggal sosialisasinya. Ya, sebenarnya kita pengen mengkritisi kan, kok ketika baru ada sosialisasi baru kita diundang. Harusnya dalam pengajian kita diundang, dilibatkan. Biar nggak kosong-kosong. Maksudnya biar ini tuh nggak mulai dari pihak yang punya kepentingan, tapi dari akademisi ataupun dari unsur masyarakat juga bisa mewakili dengan adanya kajian. Jadi naskah akademik ini walaupun secara tekstual kita buat, tapi paling nggak kita punya gagasan. Ya, punya gagasan. Biasanya kalau pemerintah lebih ke sana arahnya dan menjadi hubungan yang baik. Benefitnya apa? Mungkin nanti kalau mereka ada agenda, kita bisa diundang, kita bisa dilibatkan, dan ketika kita memiliki kegiatan dan mengajukan permohonan dana, ada peluang untuk cair. Pasti diusahakan. Ya, ini sebenarnya baru beberapa minggu ya, kita audiensi di PPN. Mereka ini PPN Tangsel ya, mereka ini sangat welcome. Makanya saya harap nanti permai DPD Tangerang kedepannya kita bikin semacam seminar ya, seminar nasional terkait dengan masalah pertanahan ya, penyelesaian pertanahan, atau misalnya cara pengurusan pertanahan, kita melibatkan BPN dan kita ajukan proposal gitu, supaya dari permai secara materi ada, tim materi juga ada, ya seperti relasi dan lain-lain. Ya, terus juga yang dibawa pemerintah kayak lembaga-lembaga hukum ya, kayak kita pernah kunjungan ke BANI ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, kita pernah kunjungan di Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Bapepti. Ya, kalau ini karena jelas ya, kayak kemarin kita ke KPK ya, itu tujuan kita memang untuk belajar. Ya, kunjungan belajar. Fungsinya memang ya harusnya dalam undang-undang kayak kemarin ya, KPK itu dalam undang-undang KPK nomor 19 tahun 2019 itu mereka memang wajib memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat. Ya, makanya sebenarnya saya kadang geleng-geleng ya ketika kita mengajukan permohonan kunjungan tidak direspon dengan baik, itu juga heran ya. Padahal dari mereka sendiri melakukan sosialisasi ke masyarakat, sedangkan kita sendiri yang punya inisiatif mengajukan tidak diterima dengan baik. Ya, itulah nanti yang perlu kita kritik sama-sama. Ya, dan tentunya ya pasti nanti kawan-kawan akan ketemu jalurnya sendiri gitu. Ketika kita bertemu dengan pejabat pemerintah, misalnya dari Hakim Mahkamah Agung misalnya, atau jubir Komisi Yudisial, kepala pemerintah daerah, itu kita juga harus pede lah. Hingga kita punya sebenarnya stepnya ya, biar kita pede itu adalah sok tahu dulu gitu. Sok tahu dalam arti kita bukan sok tahu beneran ya, tapi kita
saya juga pede lah, saya juga punya pembekalan kok. Saya juga pernah mengkaji kok, saya pernah baca kok, saya pernah magang. Apalagi di sini kawan-kawan yang udah punya magang ya kan. Kawan-kawan pede aja gitu. Pede bukan berarti sombong ya, pede bukan berarti sok tahu, tapi paling nggak percaya diri dalam arti positif, kita bisa menyampaikan dengan yang baik gitu. Oh iya Pak, gini nih. Ya kan, misalnya pendampingan ke Polres ya. Saya ke pendampingan ke Polres Tangerang, saya ngomong ke polisinya gitu. Oh pasal ini pasal itu, oh begini ya, gitu. Nyambung gitu. Ya, jadi rekan-rekan di sini latihan. Pasti nanti ada tugas skripsi, bukan skripsi ya, tugas kuliah biasanya ya. Kawan-kawan harus audiensi, bukan audiensi. Misalnya ada tujuan buat belajar ya. Observasi ya, observasi. Tentu kalian harus mengajukan ke instansi terkait gitu. Observasi ke mana misalnya. Kalau di hukum ekonomi syariah ada yang ke BMT ataupun misalnya ke perbankan. Di situ observasi kata, belajar, kita wawancara, dan kita jadikan hasil penelitian. Nanti pun juga apa ya, bikinlah skripsi, jangan yang normatif terus, tapi ya bikin tadi ya, empiris ya, yuridis empiris gitu, yang ada unsur wawancara atau observasinya. Nah itu kan mengajukannya nggak mudah. Mengajukannya kita punya apa namanya, punya diplomasi, skill diplomasi, ya, PD gitu. Ya Pak, kami dari misalnya Universitas Pamulang ingin mengajukan permohonan wawancara Pak, karena kebetulan proposal saya bahasa ini gitu. Harus jelaskan, jangan sampai kawan-kawan misalnya mengajukan proposal tapi nggak paham isinya apa. Itu ya. Jadi ya ini kita instansi pemerintah harus pede kan. Kadang juga instansi yang menguji kita. Jangan sampai kalau pemerintah menguji kita ya kita uji balik. Ya. Bukan berarti kita mahasiswa masih kalangan bawah, ya kita nggak paham apa-apa, tapi kita mahasiswa juga punya pembekalan dan punya siklusnya masing-masing. Selanjutnya, oke itu saja sekian dari saya. Ya harapannya diskusinya lebih menarik ya tentang diplomasi organisasi ini. Gimana caranya kita bisa menjalin hubungan kerjasama baik dengan cabang-cabang yang lain, DPM, instansi pemerintah, swasta, kampus-kampus dan juga organisasi yang lain. Ya. Dan itu pasti digunakan untuk siap ini ya ranah kehidupan. Misalnya amit ya, ada saudara kita yang misalnya ada musibah ya, baik masalah hukum atau kecelakaan, ya kita harus berani mendampingi ya. Advokasi itu juga tak cukup hanya untuk pembekalan keilmuan, tapi kita gimana caranya harus pede dan juga bisa bernegosiasi. Negosiasi itulah yang istilahnya salah satu skill diplomasi yang harus kita punya. Ya pede dulu aja gitu. Lama-kelamaan awalnya kita gugup, awalnya kita tidak bisa menyampaikan, tapi pasti lama-lama menemukan jalurnya. Saya yakin. Coba aja. Makanya harapannya nih setiap dari PAI ini mengadakan audisi, ikutlah. Masa dari kemarin PAI ngadain audiensi, yang ikut itu lagi. Walaupun kawan-kawan hanya sedikit mendengar, paling nggak lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Pengembangan keilmuan atau pengembangan skill itu tidak bisa kita sadari gitu. Tahu-taunya, oh iya, kok bisa ya? Oh dulu sering praktek, ya kan? Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Tuan Abdurrahman yang berjudulkan diplomasi. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya. Untuk 3 penanya, silakan yang ingin bertanya langsung raise hand dan open mic. Ya, dipersilakan. Silakan yang ingin bertanya.
kita tunggu. Yuk, silakan. Yang off cam, silakan di on cam yang tidak ada kesibukan. Ini nggak paham apa gimana ya? Apa udah paham semua ini? Nggak ada yang bertanya. Mungkin kita tanya satu-satu kali ya yang off cam ini, yang nggak tahu keberadaannya di mana ini. Ayo silakan. Coba ini. Ya Tatayama. Gia. Halo, orangnya ada gak? Ya Tatema, Gia. Mungkin dari panitia atau apa bisa dihubungin ya dari saudara ya Tatema Gia. Rifki Fareza ada orangnya. Rifki Fareza. Ada, sudah on cam. Lalu siapa yang belum? Hatsboy udah izin. Nih, yang lain tidak ada yang bertanya lagi. Oke, mungkin ada yang raise hand, silakan dari saudara Aldi ditanyakan langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ketua pelaksana ketum divisi Permaki mungkin bisa ditanyakan satu persatu kendala terkait keaktifan teman-teman dalam organisasi di Permaki. Seperti itu sih, biar lebih biar terus berlanjut komunikasinya dan juga berjalan dialektikanya. Seperti itu sih. Oke, baik, berarti ini kita tanya kali ya, yang kalau nggak ada yang bertanya ini. Gimana, Bang Rahman? Urgensinya apa di pertanyaan Bang?
Tadi mungkin dari Aldi biar mengaktifkan suasana gitu ya, yang nggak sepi banget gitu. Di sini rekan-rekan bukan lagi istilahnya anak SD atau SMP yang harus diajak, tapi saya yakin semua di sini udah pada dewasa. Ya, di sini kita mahasiswa saling mengajak satu sama lain. Ya, intinya kita sudah memberitahu dari awal. Dari awal kita sudah sampaikan, ya silakan take it or leave it gitu. Ikut apa enggak? Jangan ketentuan yang Permai buat. Kalau enggak kurang berkenan, apa yang diberikan kebijakan oleh Permai, ya silakan. Kalau kurang pas, tempatnya kurang cocok tempatnya, tidak ada masalah. Saya pun dengan jumlah 2 orang, 3 orang pun sekali lagi, saya nggak ada masalah, nggak ada problem lah, gitu. Yang memerlukan siapa gitu. Ya, pada akhirnya saya misalnya demisional, yang terdampak adalah rekan-rekan sendiri, mau berproses apa enggak. Ya, kalau misalnya memang punya urgensi masing-masing, ya seperti kegiatan di luar atau apa. Kalau secara etika, ya ini studi diplomasi lagi nih. Kayak kita ini lah ya, di suatu instansi, dia ada halangan hadir yang harusnya dulu buat inisiatif nanya kepala instansinya atau yang berhalangan, kan itu. Apakah misalnya anggota instansi tersebut memiliki keperluan urgensi yang dimana kita tidak tahu sama sekali pimpinan instansi. Apakah kita punya inisiatif? Kenapa gitu? Tentu enggak. Ya pasti secara inisiatif menyampaikan. Makanya saya apresiasi buat rekan-rekan tadi yang sudah izin off cam, yang izin yang telat dan sebagainya, saya apresiasi. Cuman ini rekan-rekan yang nggak ada ini mau gimana ini? Saya sih nggak ada persoalan gitu. Itu sih. Gimana? Lagi-lagi kalau memang nggak ada pertanyaan, ya kita akhiri aja gitu. Oke, gimana teman-teman? Masih ada yang ingin bertanya nggak? Atau emang udah paham semua? Mohon izin ketum, izin bertanya. Siap. Saya Jerman ketum, izin memberikan terkait sosialisasi ke lembaga atau ke universitas. Nah, untuk sosialisasi ke universitas itu prosedurnya sesuai gimana ya? Untuk dari DPC ataupun mengajukan sosialisasi ke misalnya Universitas Pamulang, apakah dari DPC yang mengajukan, apa yang untuk diminta? Pada dasarnya teman saya bertanya kepada saya untuk organisasi seperti Permai itu masih awam dan belum tahu itu. Makanya kita harus bersosialisasi ke universitas yang seperti di Kota Tangsel. Contohnya yang masih pada awam itu Permai itu seperti apa gitu. Untuk di Universitas Pamulang sih sendirinya itu aja sih ketum. Terima kasih ketum. Jo. Nah, ini pertanyaan bagus ini ya. Pertanyaan bagus. Sebentar ya, kita nunggu azan dulu ya. Bentar ya. Gimana Pak moderator menunggu azan apa terus? Mungkin kita tunggu bentar ya.
Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Lagi-lagi memang tergantung ya output yang mau diselenggarakan apa. Kalau memang roadshow ya, Permai ingin memperkenalkan organisasinya ke kampus. Ya tentu dari Permai gitu ya, mengajukan ke kampus. Seperti permohonan audiensi ke pihak kampus itu pun tergantung mau ke BEM ataupun ke fakultasnya. Ke fakultas misalnya Kaprodi ya, atau Kacur ataupun ke dekan. Ya, jadi kita prosedur surat kalau memang mau resmi. Bisa juga kita misalnya audiensi dengan BEM secara informal, ketemu di mana. Kayak kemarin kita ke UPN ya, UPH, Universitas Pelita Harapan. Kita nggak sama sekali nggak surat, cuma janjian lewat BEM-nya kita ketemu. Ya udah, kita ngobrol. Kalau ada agenda, kita bisa tukar informasi. Ya, kita ada agenda ini gitu, presentasikan lah, memberi pemahaman tentang Permai. Cuman kalau misalnya kepentingannya dari kampus misalnya mau ada media partner dari Unpam nih misalnya mau ada media partner dari Permai. Tentu dari kampusnya yang mengajukan. Dari SMA-nya atau dari DEMA-nya gimana nih Permai kalau dijadikan media partner dalam agenda seminar penyuluhan atau advokasi tentang kekerasan seksual. Silakan, nanti kesepakatannya apa? Kesepakatannya nanti pamfletnya akan di-share di sosial media sebanyak berapa kali di feed dan di snapnya ya, snapgram dan dikirim di grup-grup. Tapi dari Permai diberikan slot 2 atau 3 orang. Itu nggak apa-apa. Tergantung urgensinya apa. Ya. Terus juga kalau misalnya dari kampus UMJ kayak kemarin ada seminar apa? Mau undang Permai gitu. Buat meramaikan. Tentu ada inisiatif dari kampusnya. Jadi tergantung agenda apa yang mau kita adakan. Ya, orang yang punya kepentingan lah yang harus memulai. Kalau misalnya Permai sosialisasi, ya berarti dari Permai yang mengajukan. Kalau dari kampusnya mau mengajukan media partner, ya dari kampusnya. Kalau dari kampusnya mau mengundang kita sebagai peserta atau narasumber, ya dari kampusnya inisiatif. Jadi seperti itu, bisa informal ataupun surat, tapi lebih baiknya memang surat. Ya sekarang memang kita paperless ya, kita nggak jarang menggunakan hard copy, tapi kita menggunakan soft copy. Dibilang etis apa enggak? Ya tergantung ya, itu subjektif ya. Zaman sekarang mah udah paperless ya, jadi udah pakai soft copy. Pemerintah aja mengirim bawaan, misalnya apa sih namanya? PPKM level 2. Pasti kan pakai edaran soft file, ya kan? Jadi begitu. Itu sih, pertanyaannya bagus. Baik, itu terima kasih Tung. Siap, sama-sama. Oke, mungkin dari yang lain. Masih ada yang gimana, ada lagi nggak? Kalau nggak ada apa-apa diakhiri aja. Oke, mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Sudah paham semuanya ya. Ya saya kira ya harapannya di materi besok materinya Gatari tentang public speaking harus pada aktif ya. Nggak enak lah. Tadi kayak Pak Ibu Sina harusnya banyak bertanya, banyak yang antusias. Artinya dengan banyaknya pertanyaan itu, kalau sama saya sih terserah ya. Kalau saya kan internal ya. Cuman buat narasumber yang lain diusahakan kita memberi menunjukkan ekspresi kita tuh antusias dengan materinya, dengan memberikan pertanyaan ataupun dengan memberikan tanggapan. Itu sih, itu sebenarnya etika diplomasi juga. Ya udah itu aja. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dari pemateri kita yang kedua, yaitu diplomasi. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bermanfaat untuk kita semua dan bisa dikerjakan untuk kedepannya. Oke, untuk sesi materi ketiga kita lanjut di hari
Minggu pada jam 10 tepat, yaitu tentang public speaking yang akan dibawakan oleh Latari Farhani. Langsung ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya sebagai moderator. Saya pamit undur diri. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.